Baik, Ibu sekalian, kita masuk ke ayat 4, Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Maliki Yaumiddin. Nih. Ya, berapa nih? 4. Maliki Yaumiddin. Maliki, nah ini ulama beda, ada dua pendapat di sini ya. Satu artinya pemilik. Satu artinya dibaca kan raja, kalau pendek. Malik, nah, dibaca pendek ya. Raja Malik yang raja. Kalau raja pendek, raja. Malik. Ya. Kalau ini pemilik Yaumiddin. Ini kata benda majemuk. Ya. Kalau Malik juga diartikan raja enggak, Pak Ustadz? Raja. Kalau Malik raja, kalau Malik pemilik. Oh, jadi Malik itu. Maliki ya. Malik. Mau Malik, mau raja, mau pemilik, yang dikaitkan dengan Yaumiddin tetap Allah. Dibaca Maliki tetap Allah, dibaca Malik pendek tetap Allah. Tetap Allah. Ya. Kan seperti misalnya Malikin Nas itu pendek maknya. Ya. Kalau di sini Maliki, apa bedanya Pak Ustadz? Pemilik. Kalau Malik raja. Kalau cuma Malik raja. Nah, khusus untuk Fatihah bisa baca dua-duanya. Kalau baca Malik Yaumiddin berarti pemilik Yaumiddin. Hari agama. Hari pembalasan. Din itu agama, hari agama. Artinya apa? Pada hari itu yang berlaku adalah undang-undang agama. Undang-undang lain nggak berlaku lagi. Yang berlaku hanya Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Balasan. Yang ada yang lain berlaku. Apa kata Quran itu yang berlaku. Seseorang berbuat baik, seseorang berbuat jelek. Kalau di dunia ukurannya macam-macam. Undang-undang Amerika beda dengan undang Indonesia. Di Amerika mungkin berbuat ini nggak salah. Di sana kawin sudah punya anak boleh. Di Indonesia kan nggak, beda undang-undang. Tapi aturan bagaimana caranya? Maka pada saat di hari ini, maka yang berlaku adalah undang-undang Allah. Pemilik hari pembalasan, hari agama. Hanya SOP, kalau saya bahasa saya, hanya SOP Allah yang berlaku di sini. Tidak berlaku undang-undang Amerika, tidak berlaku undang-undang di dunia, di Indonesia, tidak berlaku undang-undang di Arab, tidak berlaku undang-undang manapun tempat berada. Tidak ada laku satu pun. Habis semuanya itu, yang ada hanyalah Quran dan hadis. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maka bapak-bapak akan diberikan balasan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau di dunia kan kita diberikan balasan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang kalau nggak pakai ini, begini akibatnya. Kalau kerjakan ini. Kalau begini, ini hukumannya. Itu di dunia. Tapi di akhirat nggak itu. Di akhirat berlaku adalah undang-undang kata Quran. Bagaimana kalau nggak sholat? Di dunia nggak sholat nggak apa-apa. Ya, di dunia nggak sholat nggak apa-apa. Bayar pajak, kalau di dunia nggak bayar pajak kena. Nah, di akhirat nggak bayar pajak nggak penting. Bayar zakat yang penting. Nah, itu contohnya yang dihukum di sini adalah undang-undang agamanya. Yaumiddin itu hari agama. Yaitu hari agama ditegakkan, Al-Quran dan hadis ditetapkan. Jadi hari itu hanya berlaku adalah bagaimana kita mengerjakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak dianggap. Kalau dosa kata Al-Quran kita kerjakan seperti itu, maka dianggap dosa. Walaupun di mata dunia kita baik. Contohnya berbuat baik, kita berteman sama pejudi. Pejudi itu kalah, kita pinjamin duit. Apa kata pejudi? Baik Pak Rizal tuh ya, saya kalah dipinjamin duit loh. Kata pejudi, saya baik. Tapi di mata Allah itu gimana? Salah, maka itu nggak berlaku. Kebaikan saya di mata manusia ada lakunya. Orang bisa pergi pacaran, saya pinjamin mobil. Nah, pergi langsung selingkuh dia. Pinjamin mobil, kata orang itu apa? Pak baik ya. Saya pinjam mobil loh, pergi keluar kota sama pacar saya. Kata dia baik. Kata Quran gimana? Ya baik. Nah, itu nggak laku baik ke saya. Baik itu adalah Quran Yaumiddin, Quran Allah. Nah, kemudian pada saat ini Allah menjawab Majadani Abdi. Allah menjawab apa tadi? Ya, Majadani Abdi. Pada saat kita baca ini Majadani Abdi. Allah menjawab. Majadani Abdi. Atau Allah kita sebagai hamba. Majadani Abdi. Pak Ustadz, saya mau nanya ini mungkin dulu itu waktu mendirikan negara ini kan para ulama membuat
di pembukaan undang-undang itu ada kata-kata bahwa diwajibkan melaksanakan syariat sesuai dengan keyakinannya masing-masing itu ya Pak Ustadz. Ya. Berarti waktu itu para ulama itu sudah berpikir visioner bahwa setiap orang-orang muslim itu harus melaksanakan syariatnya. Ya. Karena nanti pada hari kiamat itu akan ditanyai. Gitu. Ya. Tapi dengan adanya penghapusan itu akhirnya pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk menegur umat Islam melaksanakan syariatnya ya Pak Ustadz ya. Oleh karena itu barangkali inilah kecelakaan bangsa di mana bangsa Indonesia tidak dibimbing lagi oleh pemerintah melaksanakan syariat agama Islam itu ya Pak Ustadz. Nah, maka jalan keluarnya lah kita masing-masing sekarang kewajiban individu lagi. Kewajiban para ulama, para tokoh saya kira ya terus mengingatkan Pak Ustadz. Ya, kita selalu mengingatkan. Yang masuk Zoom ini kita ingatkan selalu. Yang masuk Zoom kita ingatkan selalu bahwa kita punya kewajiban. Bahwa pada hari kiamat nanti yang berlaku adalah SOP-nya Allah. Maliki Yaumiddin. Pada saat kita baca Maliki Yaumiddin, wahai yang pemilik hari kemudian, artinya apa? Kita sadar bahwa satu saat kita akan dihisab oleh Allah. Kesadaran penuh kita pada saat kita baca Malik Yaumiddin, hari pembalasan nanti kita sadar. Artinya apa? Perbuatan kita tidak mau kita lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Majadani abdi. Maka Allah jawab, Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Majada. Baca buka kamus. Nah, kita buka kamus, majada. Majada, buka kamus. Majada. Majada ada di kamus. Majada. Majada artinya mulia. Majada memuliakan, memuji, mengagungkan, memuliakan, memuliakan. Aku, hambaku. Kita memuliakan Allah. Malik Yaumiddin, Allah jawab, Majadani abdi. Duh. Ini harus bayangin ngomong di satu forum resmi, Pak ya. Kita dialog dengan pemimpin tertinggi di satu negeri, satu negara, dialog sama dia. Yang lain dengar semua. Si Pulan tuh bagus sekali kata gubernur. Ustaz. Ya. Silakan. Yang Malik, ya Malik itu apakah kata benda yang bercirikan, yang salah satu cirinya itu menunjukkan nama? Ini nama. Mungkin lebih banyak nama. Karena akar-katanya ma merupakan akar-kata ini. Kata benda nama ya? Ya, ada salah satu ciri dari kata benda itu, yaitu dengan menunjukkan nama. Ya, nama. Apakah nama. sama dengan itu? Ya, sama Okay. nama. Bukan di ma. Ma ini bukan tanda kata bendanya ya. Kalau ma tanda kata benda berarti laka akar-katanya. Tapi malaka itu akar-kata semuanya. Oke, Ustaz itu Majadani abdi itu di kamus Pak Ustadz, Majadani dari Majada. Majada ya. Okay. Memuliakan. Memuliakan. Ya. Mengagungkan. Ya. Itu tentang pengucapan maliki, ada yang maliki, ada yang maliki. Ya. Dua-duanya bisa. Beda enggak itu artinya? Beda. Kalau maliki pemilik, panjang, pemilik. Kalau pendek, raja. Jadi dua-duanya benar. Benar. Toh tetapnya Allah jawabannya. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan Allah. Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan juga Allah. Khususnya kita ada belajar kemarin itu di masjid membahas ini juga. Jadi memang ada imam katanya yang memakai Maliki Yaumiddin, ada juga Maliki Yaumiddin, masing-masing ada lain. Ada imam yang bijaksana, mereka pertama dia baca panjang, mereka kedua dia baca pendek. Nah kalau imam mendapat seperti itu, berarti imamnya bagus, mantap. Apakah dengan dipanjangkan di sini Maliki itu mengandung superlatif juga situ, Ustaz? Karena dia Allah, ya superlatif, dua-duanya superlatif, Pak. Karena ini kaitannya kepada kemudian. Hanya dia yang memiliki. Hanya dia hari kemudian. Iya. Raja dari kemudian. Raja di raja pada hari kemudian. Maha pemiliki hari kemudian. Jadi hari maha juga ya. Tetap Allah jawabannya.
Pak Ustadz, majadani itu artinya hambaku memuliakanku Ya. atau gimana? Memuliakan aku hambaku. Oh, hambaku memuliakanku gitu Memuliakan ya. aku hambaku. Nah, tadi kenapa hambaku memuliakanku, kan hukum DMMD. Iya, iya. Jadi di sini nih itu aku dalam arti Allah ya. Ya, ini sebagai objek, ini sebagai pemilik. Oh. Ini objek, ini pemilik. Abdi, hambaku. Hambaku. Majadani, memujiku, memuji akan daku. Memujiku, memujiku ya. Hambaku. Oh ya, 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 memujiku. Hambaku. Abdi sebagai pelaku ya. Ya, pelakunya abdi. Majadani abdinya ini. Ya. Majadani itu kan kata kerja. Ya, majada kata kerja, ininya objek. Jada. Ininya kan Objek. ada yang dikerjai ya. Ya, Yang objeknya, dipuji. objeknya. Objek yang dikerjakan. Ya. Yang dipuji. Nah, ini puncaknya lagi ya. Puncaknya kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ini? Ini kalau dialog nih Pak ya, di tengah-tengah kondisi formal, mungkin apa sidang yang paling tinggi di dunia ini? Rapat PBB, anggaplah rapat PBB paling tinggi di dunia. Kalau rapat MPR masih paling tinggi, rapat PBB. Rapat PBB yang bicara apa namanya? Apa ketua PBB itu Bu Evi namanya? Sekjen PBB. Sekjen PBB. Sekjen. Sekjen PBB ngomong. Bu Evi ada di situ, di jok. Pada saya pidato ramai sama orang banyak itu, pidato bicara masalah negara, macam-macam. Bu Evi ada di situ. Sebentar, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya punya teman namanya Evi. Bu Evi nanya, Evi, kamu mujiku ya? Bu Evi, kamu ngirim apa kemarin ya? Bu Evi, kamu kemarin ngirim baju padaku ya? Nah, ngomong seperti itu, dialog seperti itu, bagaimana kira-kira di tengah-tengah orang pejabat besar dunia ngomong ke Bu Evi, seorang sekjen PBB. Apa pesan di situ? Status Bu Evi sebagai apa di situ? Orang pilihan. Nggak mungkin sekjen PBB di tengah-tengah formal ngomong tentang Bu Evi di situ. Kalau bukan pilihan. Nah, ini kita di tengah-tengah para malaikat yang betul-betul mereka itu muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat-malaikat yang mulia. Allah bicara itu kepada dia, para malaikat. Hai malaikatku, hambaku itu memujiku. Hai malaikatku, hambaku itu memuliakanku. Wahai malaikatku, hambaku memuliakanku. Nah, pada saat dialog seperti itu, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka terjadi kondisi yang sebaliknya. Apa kondisi sebaliknya? Kita bahas. Tapi selesai semuanya? Oke ya? Maliki Yaumidin. Itu terjadi pembanggaan Allah membanggakan kita di tengah-tengah para malaikat. Pada saat kita baca iyyaka, ini gramatikalnya semua luar biasa satu ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang sering baca, karena dibaca nasta'in, nunnya dimatikan. Padahal nunnya harus pakai doma. Iyyaka na'budu. Iya, huruf hanya kepada. Ka, kata ganti. Engkau. Na'budu. Kakak deh. Abada. Kelakunya nahnu. Nahnu akar kata abada. Pola fa'ala. Ya, kami menyembah. Merame. Kami menyembah. Itu pola abada, Pak Ustadz ya? Yang abada, katanya abada. Iya. Wa iya
dan huruf dan ia huruf hanya kepada ka ganti engkau. Nasta'inu huruf pada pakai sade. Na dan nu. Nah, pelakunya siapa? Nahnu. No. Akar kata apa? Ana. Polanya apa? Istafala. Artinya apa? Minta. Huruf. Kami. Iya. Kami minta tolong. Kalau ana menolong, kalau ista, ana, kami minta tolong. Ista, ana, kami minta tolong. Ista, ana. Iya itu hanya. Ista, ana, kami minta tolong. Minta tolong ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Dari segi gramatikal ini satu-satunya gramatikal yang seperti ini, tidak ada lagi yang lain. Saya belum menemukan gramatikal yang lain yang seperti ini. Sangat-sangat istimewa gramatikalnya. Gimana kata istimewanya? Nah, setiap kata kerja biasanya objek tempatnya di belakang. Ka ini tempat belakang. Normalnya kata-kata ini adalah na'buduka. 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 Normalnya gitu. Nasta'inuka. Nasta'inuka. Tapi untuk kata ini ka ditaruh ke depan. Yang mesti belakang taruh ke depan. Apa artinya? Penyembahan kita kepada Allah tahu dulu tempat duduk di mana. Ka-nya dulu yang jelas baru na'budu. Jadi nggak boleh kita nyembah. Pada siapa nyembah? Entah aja. Jadi sholat dulu lah. Jelas dulu ka-nya baru na'budu. Nah itulah gramatikal. Kalau na'buduka bisa, Pak. Iya na'buduka bisa. Tetapi di sini nggak begitu tulisannya. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Nah, tadi Allah banggakan kita pada para malaikat. Hai malaikatku, ini apa? Tadi hambaku begini, dia memujiku. Hambaku tadi menyanjungku. Hambaku tadi memuliakan. Hanya kepada. Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Haza baini wa baina abdi. Ya malaikatku, sekarang pergi kau. Ini urusanku ya. Haza baini wa baina abdi. Allah jawab apa? Haza baini wa baina abdi. Haza baini wa baina abdi. Wa baina abdi. Haza baini wa baina abdi. Wali abdi masa'ala. Haza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Maka malaikat Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, tadi sudah aku ceritakan hambaku begini, sekarang tinggal aku urusan dengan hambaku. Engkau nggak boleh ikut campur. Inilah saat kita terdekat sama Allah, tidak ada jarak. Tidak juga malaikat bisa mengampuni kita pada saat itu. Maka Allah mengatakan, haza baini, inilah antara aku wa baina abdi, antara aku dan antara hambaku. Tidak ada jarak lagi antara kita dengan Allah. Pada saat baca kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah urusanku dengan hambaku. Ini urusanku dengan hambaku. Haza baini wa baina. Kalau tadi masih melibatkan para malaikat, sekarang tidak lagi malaikat dilibatkan. Kalau sebaratkan ibaratnya tadi ada di pidato PBB, tadi masih menyebut Bu Evi disebut-sebut oleh Sekjen PBB, tapi pada saat mengatakan ini, Sekjen PBB turun dari panggung, langsung ke tempat Bu Evi dan ngobrol 4 mata di situ. Lalu baru nanti naik lagi ke tempatnya pidato. Artinya apa? Ada momen spesial di situ. Yang orang lain tidak boleh tahu. Satu very screen.
sangat-sangat dekat sehingga mereka pun nggak tahu apa jawaban Allah kepada kita saat ini. Sampai Allah mengatakan, haza baini wa baina abdi. Wahai malaikatku, ini urusanku dengan hambaku. Kau mau ikut campur lagi. Maka bagi hambaku, apapun dimintanya aku kasih. Wali abdi sama. Dan bagi hambaku, apapun yang dimintanya aku kasih. Jadi Allah pada kita pada saat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka orang-orang yang salat tidak ada pernah takut hidupnya lagi. Tidak akan pernah ragu dengan kehidupan. Kenapa? Allah memberikan apapun yang diminta. Baini pakai iya enggak Pak Ustadz? Baini. Pakai ya, pakai ya. Ini iya, baini. Ada ya. Pakai iya di tengah. Tengah juga, belakang juga. Bukan di ujung. Dia pakai ya juga. Baini wa baina abdi. Iya, jadi di ujung itu ba, iya, nun, ya lagi. Ya. Masalah Ustaz. Ya, masalah apapun yang diminta. Wah, haza baini wa baina abdi. Itu ada di hadis dalam sekian negeri, dong. Dan sekian itu ada tulisannya. Silakan dibuka nanti ya. Jadi pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka saat inilah saat terdekat kita sama Allah. Tidak ada jarak kita dengan Allah. Sampai-sampai malaikat pun tidak ikut campur lagi di sini. Kita dialog dengan Allah. Maka Allah menjawab, haza baini wa baina abdi. Ini adalah urusanku dengan hambaku, dan bagi hamba pun apapun yang diminta. Nah, habis itu kita minta. Apa kita minta? Enggak harta, enggak kedudukan, enggak jabatan. Nah, kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata harta yang paling mahal itu adalah siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan kita lurus, kita berbuat baik pada Allah, kita mencintai Al-Quran itu jalan yang lurus. Kita patuh pada ketentuan Allah itu jalan yang lurus. Itulah harta yang paling berharga. Allah tidak ajarkan kita minta dunia di sini. Ini diajarkan Allah apa kita? Jalan yang istiqomah. Karena banyak orang yang kadang-kadang di masa mudanya taat, tapi dari tuanya nggak taat. Kadang-kadang dia pernah taat, tapi akhirnya menyimpang. Yang kita minta kepada Allah jalan yang lurus, istiqomah kita jalan agama ini. Kan grup kita ini grup istiqomah nih, tapi kan semua istiqomah. Pertama 100 orang, sekarang tinggal berapa orang. Nah, istiqomah dia susah. Nah, ini momen spesial sekali. Spesialnya sebenarnya Ibu ya, tidak ada kata yang seperti ini gramatikal Quran. Baru kata di Al-Fatihah yang ada. Objek taruh depan. Semua objek ada di belakang kata kerja. Coba Bapak boleh cari nanti satu kata yang ada objek di depan. Yang nggak ada, hanya ada di iyyaka na'budu. Objek dulu baru penyembahan. Jadi lebih penting Allah daripada penyembahannya. Ya kalau kita nggak nyembah Allah nggak penting. Jadi Allahnya lebih penting pada penyembahan. Iyyaka na'budu. Beda kalau na'budu kan. Nah, di Al-Fatihah ini pada saat sholat kita yang depannya iyyaka na'budu. Iya kan. Allah dulu penting di sini. Sasaran ibaratnya tuh visi dulu, baru ada misi. Allah dulu visi kita, jadi visi terakhir kita apa? Allah. Tujuan terakhir kita adalah Allah. Baru na'budu. Nah setelah na'budu, setelah kita melakukan penyembah pada Allah, baru boleh minta wa iyyaka nasta'in. Enggak juga iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Enggak juga begitu. Artinya kalau nasta'in depan, minta dulu, pakai persyaratan dulu. Ya Allah, aku mau nyembahmu kalau aku kaya. Tunggu kaya dulu, baru nyembah. Tunggu jadi orang apa dulu, baru nyembah Allah. Tunggu waktu luang dulu, baru ngaji. Enggak, ngaji dulu, baru waktu luang. Bapak-bapak, ngaji dulu, waktu luang. Jangan tunggu waktu luang dulu. Kalau waktu luang dulu baru ngaji, berarti ayatnya dibalik. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Itu nanti dibalik. Sekarang enggak. Iyyaka na'budu dulu, ngaji dulu, nanti waktu akan luang sendiri. Nyembah dulu, patuh dulu, nanti baru minta tolong. Sholat dulu, ngaji dulu, ya Allah, doa dulu. Jangan minta luang waktu dulu, baru pakai persyaratan namanya itu. Kan banyak orang itu, kalau saya ngaji nanti kalau udah longgar waktu. Iya, betul. Begitu. Ya siapa tadi yang silakan. Ustadz, ya nasta'in itu kata kerja apa itu Ustadz? Kakak SAD. Oh KKSAD. Ya.
Ya, benar. Pakai sade pelaku nahnu, agar katanya ana, ada udah sia di situ. Ya, Ana. Ada Rusia. Ya, ini sia ini. Nah, ini. Jadi iya karena budu, ya karena stand, apa aplikasinya kita patuh dulu, taat dulu sama Allah baru minta tolong. Nah kalau aplikasinya gimana tuh? Ayo ngaji yuk, kalau saya sibuk nih, ada waktu, maka akan sibuk selama-lamanya. Yang baik bagaimana ngaji dulu, nanti otomatis Allah berikan waktu kita. Waktu yang kita buang 2 jam di sini Allah ganti dengan yang lain. Jadi itu baru namanya na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah dulu baru minta tolong. Jangan tolong dulu. Tolong dulu ya Allah kan. Minta tolong dulu baru nyembah itu tidak sopan. Pakai persyaratan namanya itu. Nggak boleh begitu. Nyembah dulu baru minta tolong, ya. Kerja dulu baru gajian. Itu ibadahnya transaksional. Nah, jadi kita nyembah dulu, insya Allah nanti Allah akan bantu sama kebutuhan kita. Ya Bu ya. Jadi saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini saat kita terdekat dengan Allah. Karena Allah memprivasi kita. Betul-betul tidak ada lagi pihak lain di luar kita. Hanya kita dan Allah. Malaikat pun di apa Allah dikesampingkan oleh Allah. Hanya berdua kita dengan Allah pada saat ini. Tidak ada lagi yang lain. Ini urusanku, ini urusan rahasiaku dengan hamba-Ku tahu. Tidak ada lagi yang lain orang pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada pihak lain yang satu pun lagi dengan kita, hanya kita dan Allah. Sampai malaikat pun Allah katakan menyingkirkan sana kau sementara. Masalah ini adalah aku dan hamba-Ku. Nggak ada pada saat itu, tidak ada lagi yang menyamai kita dengan Allah, kecuali kita hanya berdua dengan Allah. Bukan berarti kita ingin tidak ada perantara ya Ustaz. Tidak ada perantara sama sekali. Tidak ada perantara. Tidak ada, tidak ada. Allah mengatakan haza baini. Ini urusanku dengan hamba-Ku. Jawaban Allah mengatakan itu. Jawaban saya, jawaban Allah. Haza baini wa baina abdi. Ini urusanku dengan hamba-Ku. Tidak lagi yang bisa dicampur. Dan Allah katakan wali abdi masalah. Dan bagi hamba-Ku ini apapun yang diminta aku kasih. Tidak ada satupun ikut campur. Dia Allah langsung memberikan sih. Your network bandwidth is slow, I think. Oke, ada pertanyaan, Bu? Ini ayat ini puncak dari sholat ini, Ustaz. Ya. Ya. Puncak sholat. Puncak sekali. Ya. Dia pergi. Makanya kalau orang sholat baca ini dia paham, wajar dia nangis, Pak. Apa kalau pergi ke Masjidil Haram, jadi apa kalau sholat di Imam Nawawi atau di Istiqomah dimanapun lah, pada saat dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nangis, itu satu hal yang lumrah. Kenapa begitu dekatnya kita sama Allah, Pak? Tidak ada perantara. Tidak ada jarak kita sama Allah. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, komentar, silakan. Prof. Khairil Anwar, ada yang mau tambahin, Pak Prof? Silakan, Prof. Kalau saya melihat Pak Ustadz, dengan surat Fatihah ini betul-betul menunjukkan Allah itu sangat mencintai hambanya ya. Jadi cinta di atas cintanya, subhanallah. Pantas kalau seandainya Allah itu mengatakan belum beriman seseorang sebelum Allah dan Rasulnya dicintai lebih daripada ibu bapaknya, saudaranya, anak-anaknya ya. Karena memang sangat-sangat mencintai Allah itu kepada hambanya ya, Pak Ustadz. Iya. Subhanallah. Itu tadi kalau kita mau jadi hambanya, itu pembahasan dari Profesor Jeffrey itu. Ya. Jadi kalau mau memang kita jadi hambanya, mengaku hambanya, Allah akan membalas dengan semua cintanya pada umatnya, pada hambanya. Alhamdulillah. Prof. Khairil Anwar nih, kita minta komentarnya nih. Silakan, Prof. Prof. Khairil. Silakan, Prof. Silakan. Enggak ada, aduh, ya, enggak ada.
Pas. Pas ya. Alhamdulillah. BK? Coba yang abdi aja tadi kan kita ini abdi negara gitu kan. Bukan abdi agama jadinya kayak. Terdegradasi ya sama dengan kata insya Allah itu. Iya. Padahal kata abdi itu diambil dari kata Al-Quran itu. Iya. Di plesetan akhirnya jadi murahan kata-kata itu jadinya. Padahal kata-kata itu mahal harganya itu. Saya dengan insya Allah datang bisa ke rumah ya insya Allah. Kamu benar pada datang apa enggak nih? Kok insya Allah insya Allah. Padahal insya Allah itu kata yang pasti. Tapi terdegradasi dia karena gara-gara literasi dalam bahasa dunia, dalam bahasa kitanya sendiri. Udah abdi itu tinggi artinya, Pak. Iya, mungkin bukan abdi negara, kita tuh sebetulnya warga negara saja. Gitu aja itu kan. Jadi kalau hamba Allah. Yang abdi negara itu pegawai negeri itu. Pegawai negeri itu, pegawai negeri. Kata-katanya diganti kali, Pak. Bukan abdi. Kalau pegawai negeri bukan abdi negara, kalau menurut saya masih petugas negara atau pelayan negara. Pelayan ya, pelayan masyarakat. Ya, itu dia di bahasa Indonesia barunya kan abdi jadinya. Abdi itu sekarang jadi berubah ASN sekarang Pak Joni. ASN sekarang. Ada betul tuh aparatur ya, alat negara. Iya betul. Lebih cocok aparatur karena aparatur itu pelayan. Aparatur itu pegawai, pelayan. Oke, mungkin kita ke agama literasi. Ustaz mau tanya tadi itu nggak jelas tulisannya untuk nasta'in itu polanya isfa'ala ya? Istaf'ala. Istaf'ala. Akan katanya ana. Oh, dari ista'ana ya. Wah, ini sia nih, Pak ya. Huruf sia. Akan katanya awana. Jadi ya ini asalnya waw. Wow, ya. Itulah. Kena artinya pasal waw jadi ya. Paksa dia. Dia ada tanda pergi seperti apa boleh buat kena didamping oleh ya. Jadi ista'ana ya Pak Ustaz. Ista'ana, awana, ana itu dari awana. Ista'ana. Awana kan? Awana ya. Nah, udah mulai masuk sedikit nih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit Pak. Jadi benar pakai strasa jadinya ya, pakai ya, rasa. Betul. Awana, istafana. Ista'ana. Huruf sia. Jadi kalau orang misalnya ya, tapi nggak afwan, afa ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup dulu satu video ini ya, kita nanti sambung lagi. Demikian uraian dari Malik Yaumiddin dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan selanjutnya kita sambung lagi video ketiga.